Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujri Channel. Oke ya. Kemarin kita dengar ya. Kemarin kita mendengar dan secara masif ya. Mereka menyebarkan tentang hmm, Kang Deddy Mulyadi. Seolah Kang Deddy Mulyadi ini dalam kemusyrikan. Kang Deddy Mulyadi ini musyrik karena inilah dan karena itulah katanya Alfian Tanjung. Ini langsung ditanggapi oleh LBM NU ya, Cirebon. Langsung menjawab gitu. Ini ya NU. Oke, kita akan tayangkan videonya. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Oke Aziz, Ketua Tatidya BCNU Kabupaten Cirebon yang saya muliakan, kawan-kawan media yang saya hormati. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kiai Aziz bahwa untuk merespon isu yang kemudian menyangkut salah satu calon gubernur tentang tindakan dan ucapannya, PCNU Kabupaten Cirebon mewakili lembaga Fahri Masail merasa perlu untuk merespon isu tersebut karena ini terkait dengan tema al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, yaitu kita mencoba meluruskan hoax yang secara sengaja diproduksi oleh sebagian kelompok untuk merugikan salah satu orang. Namun begitu, kawan-kawan yang kami hormati, agenda Bangsul Masail itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik tertentu. Namun kami perlu melakukan ini sebagai konfirmasi atau upaya untuk memotong hoax yang sudah terlanjur tersebar secara masif di media terkait Tuhan dan apakah itu betul tuduhan tentang syirik dan keluar dari Islam, spesifik pada pernyataan KGM yaitu Kang Deddy Mulyadi tentang agama guling teh memasrahkan diri atau apa gitu ke kawan-kawan ya, kawan lain Islam. Nah ternyata pernyataan itu adalah video yang dipotong, kemudian kita cari konten yang lengkap, itu ternyata ada lanjutannya. Karena kan saya tidak, kira-kira begini maknanya, saya tidak mampu mengaku Islam karena kalau ngaku-ngaku berarti ada keaku-akuan, dan kalau ada keaku-akuan berarti saya menyembah diri saya sendiri, kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan sikap spesifik kita menyikapi tentang yang dituduhkan oleh sebagian kelompok tentang Kang Deddy Mulyadi yang nampaknya menyembah kereta kencana Jagaraksa atau apa itu, izin nggak tinggal kereta kencana Jagaraksa itu, dan kemudian itu oleh sebagian tamu kelompok dianggap sebagai tindakan yang musyrik karena menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kemarin pertanyaan yang diajukan adalah apakah tindakan dan ucapan Kang Deddy Mulyadi seperti dalam deskripsi termasuk kategori musyrik. Para kiai yang kemarin hadir dalam forum Bangsul Masail Al-Wasid ke-7 itu mengkonfirmasi dan memberikan jawaban bahwasanya tindakan Kang Deddy Mulyadi sebagaimana dijelaskan di atas tidak termasuk dalam kategori musyrik. Hal ini karena tindakannya tidak mengandung unsur penyembahan kepada selain Allah. Gerakan salam sukm tidak sampai pada batas subuh. Jadi yang perlu kita jelaskan sedikit kepada kawan-kawan media bahwa untuk dikatakan sebagai musyrik, sebuah tindakan penyembahan, itu ketika dia berdiri
dia tidak boleh membungkukkan badan melebihi rukuk. Ketika membungkukkan badan melebihi dari kuku atau sama dengan kuku, ini baru dikatakan sebagai ada kemungkinan syirik. Oleh karena itu dulu Kiai Hasyik itu, Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sempat menolak perintah Jepang untuk saya kira ya, karena terlalu membanggakan badan sampai membentuk seperti posisi ruku, dan ini tidak diperbolehkan. Namun kalau hanya menghormat, menundukkan kepala dan lain sebagainya, ini tidak sampai kepada hukum yang bisa menetapkan bahwa seseorang itu syirik. Itu pertama. Hal tersebut kalau dalam posisi berdiri, kawan-kawan. Kalau dalam posisi duduk, seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika sungkem kepada kereta Cagaraksa yang katanya membawa bendera merah putih ke istana itu. Dalam posisi duduk, itu seorang bisa dikatakan sebagai syirik ketika dia membungkuk dan kepalanya sampai melebihi lututnya. Namun kalau hanya sebagaimana di video, karena bagaimanapun kita merujuk pada fakta video yang ada, di dalam fakta video yang ada itu kan Kang Deddy hanya menyembah, kemudian salam sebah maksudnya ya, kemudian menundukkan kepala. Dan ini oleh kawan-kawan kemarin, para kiai dan para aktivis Basul Masail, mendefinisikan itu tidak sebagai tindakan yang berbahaya. Artinya tidak sampai kepada resiko bisa disyirikan, karena itu hanya gerakan, dari aspek gerakan bisa dilihat hanya sebagai bentuk salam sungkem dan tidak sampai kepalanya melebihi bantas lutut dalam posisi duduk. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain adalah di Sa'adu Khafik, juz yang pertama, Shahih 61. Saya tidak perlu membacakan ini ya. Saya tidak perlu membacakan ini karena ini akan panjang. Nah, kemudian kalau kawan-kawan media nanti berada pada file, nanti akan saya kirim file berikut dengan beberapa dalil yang sudah kita putuskan. Kemudian terkait dengan ucapan, karena kemarin pertanyaannya adalah tindakan dan ucapan. Terkait dengan ucapan, agama uring teh masrahkan diri ke alam lain Islam, itu ternyata ada lanjutannya. Yaitu kalau Islam itu sifat. Kalau saya mengaku Islam, berarti saya mengaku-ngaku. Kalau ada aku berarti saya menyembah diri saya sendiri. Yang menentukan kan nentukan teh Gusti Allah. Sehingga ucapan seperti ini sebenarnya adalah ucapan yang lahir dari penghayatan pribadi Kang Deddy Mulyadi atas pemahaman dia tentang agama Islam. Sehingga kemudian pernyataan itu tidak bisa dianggap sebagai pernyataan yang membatalkan pernyataan yang lainnya yang mengungkapkan bahwa agama saya itu Islam. Agama saya itu Islam. Sehingga kita tidak bisa menuduh seseorang keluar dari Islam hanya gara-gara pernyataannya dipotong oleh sebagian oknum, sehingga kemudian diviwakan untuk menyerang salah satu calon gubernur Jawa Tengah. Di situ kawan-kawan media bisa membaca bahwa ada beberapa kitab referensi yang kita gunakan. Yang pertama yaitu Sa'adu Khafik, juz 1 halaman 81, kemudian Hasyiah Al-Bajubi Al-Khatib, juz 2 halaman 30, Adabul Alim wal Ta'alim, karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, halaman 59 sampai 60, kemudian Mafahim Yajib Antusahha, halaman 5, kemudian Al-Fatawa Al-Bihiyah Al-Kubra juz 4 halaman 239, kemudian Tuhfatul Muhtaj fi Syarab Minhaj halaman 246. Dari 7 kitab tersebut kita mengumpulkan jawaban, dan jawaban yang bisa kita rumuskan adalah bahwa
perbuatan dan perkataan Kang Deddy Mulyadi itu tidak sampai bisa membuat dia dihukumi musyrik atau keluar dari Islam. Namun begitu LBM kemarin kiai-kiai itu merekomendasikan atau memberikan nasihat kepada Kadeki atau siapapun untuk sedapat mungkin menghindari perkataan atau statement yang yang mungkin saja disalahpahami oleh banyak orang. Saya kira itu ya kawan-kawan media. Barangkali ada pertanyaan, terima kasih Dawu. Perihal keluarga Wahyu Cirebon ini, kamu tidak sebenarnya kantor, sudah dikaji belum dapat kesamaan apa-apa, atau sudah terjadi kesalahan ada tentuan tentang ideologi keagamaan di Jawa Barat, terus kalau terutama atau di Kabupaten Cirebon mungkin tadi sudah sempat disinggung juga tidak ada ya. Ilmu adalah sejak jika tidak segera di kantor. Oke ya, barusan tanggapan dan penjelasan tentang beredarnya narasi kepada Kang Deddy Mulyadi tentang Kang Deddy Mulyadi itu musyrik. Statement-statementnya beliau di mata orang-orang yang menyalahpahami tentang apa yang beliau bicarakan atau beliau ucapkan. Narasi kafir musyrik itu kan terlontar dari mulutnya mereka-mereka lawan politik Kang Deddy Mulyadi. Yang ingin mungkin ya yang ingin menjatuhkan elektabilitasnya Kang Deddy Mulyadi ketika Kang Deddy Mulyadi ini mencalonkan menjadi gubernur Jawa Barat. Jadi mereka itu menarasikan hal-hal seperti itu dengan masif sekali, dan alhamdulillah LBM PCNU Cirebon menanggapi hal ini dengan penjelasan yang sangat baik sekali, yang membuat orang-orang itu tercerahkan lah gitu loh. Apa yang diucapkan, yang dibicarakan oleh ketua LBM PCNU, Lembaga Bahsul Masaid Cirebon. Begitu. Ya menurut saya ketika ada narasi-narasi seperti itu menuduh orang kafir, musyrik demi kepentingan politik pribadi, demi kepentingan politik anggota. Ya wis ngono iku lah. Gitu loh. Aduh ngantuk aku rek. Demi yang didukung itu sukses, menang, narasi apapun dilakukan oleh mereka. Saja ini tidak oleh seperti itu. Ini menujunya mungkin ke fitnah ya. Dan tidak terbukti Kang Deddy Mulyadi itu seperti yang dituduhkan. Nah sekarang kan Kang Deddy Mulyadi itu sudah memenangkan pemilihan gubernur, dan orang-orang Jawa Barat itu mempercayakan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk memimpin Jawa Barat. Berarti apa yang dibicarakan, yang dinarasikan, yang terlontar oleh dari mulut-mulutnya mereka yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi, ya mereka gigit jari gitu loh. Tidak satu pun narasi mereka itu masuk ke warga Jawa Barat. Buktinya 61% unggul
sangat unggul suaranya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Begitu. Ya, kemungkinan warga Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat sudah ya pintar lah, sudah cerdas lah. Bukan berarti warga Jawa Barat ini tidak cerdas, enggak gitu loh. Sudah terbuka lah menurut saya gitu loh. Tentang narasi-narasi politik yang seperti ini yang dibungkus oleh agama gitu loh. Dan menjatuhkan lawan politik demi kepentingan politik pribadi, demi kemenangan yang didukung. Ini kan menurut saya wah sangat menapek. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, bunyikan notifikasi lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.